Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan perencanaan dan pengembangan kurikulum pada topik 7 tentang problematika dan evaluasi implementasi UBD sebagai siswa. Yang beranggotakan saya sendiri, Delvira Anggri Ciptaning Tias, yang kedua Dewi Di Astuti, yang ketiga Firda Saiful Anam, yang keempat Octavia Nur Hidayah, yang kelima Siti Khotimah, yang keenam Tia Rohmatun, yang ketujuh Zulfa Aji Wicaksana. Problematika atau permasalahan serta solusi apakah yang akan terjadi jika penerapan kurikulum menggunakan kerangka UBD yang kami bahas adalah sebagai siswa. Understanding by Design atau UBD adalah paradigma pendidikan yang menyarankan perancang kurikulum secara terbalik dan dapat mengarah pada pengembangan pemahaman siswa yang lebih dalam. Untuk problematika atau permasalahan akan disampaikan oleh Mbak Dewi. UBD dimulai dengan tujuan utama yaitu pengembangan dan pendalaman pemahaman siswa dalam hal ide-ide besar dan bertahan lama dalam disiplin akademik. Untuk mencapai hal ini, siswa perlu mendemonstrasikan 6 aspek pemahaman, yaitu kapasitas untuk menjelaskan, menafsirkan, menerapkan, mengubah perspektif, berempati, dan menilai diri sendiri. Dikutip dari Maktik tahun 2010. Meskipun pendekatan ini diterima secara luas, terdapat kritik terhadap pendekatan tentang desain mundur atau backward design, yaitu kesulitan dalam menghadapi masalah validitas dan reliabilitas. Selanjutnya akan disampaikan oleh Okta. Buku teks dan standar isi tidak perlu secara eksplisit menyoroti konsep kunci yang harus dipelajari peserta didik. Jadi, buku teks belum mendukung peserta didik jika kurikulum menggunakan kerangka UBD. Jadi, UBD itu menentukan strategi seperti metode, model pembelajaran di akhir seperti peserta didik terkadang bingung dalam pelaksanaannya. Dengan pemikiran reflektif dan kesadaran diri, pada intinya, UBD bersifat sangat subjektif. Kesulitan juga dapat muncul ketika penilaian peserta didik terhadap pikiran dan perasaan mereka terhadap suatu topik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Siti. UBD juga membutuhkan pengembangan profesional yang ekstensif sebelum pelaksanaannya yang memakan biaya dalam hal waktu dan uang. Terakhir, pada kritikus berpendapat meluangkan waktu untuk melatih peserta didik berpikir kritis dan reflektif akan menguras waktu dari tem sentral pelajaran yang dimaksud, menurut Fakes 2009. Untuk solusinya akan disampaikan oleh Mbak Tia. Karena keterbatasan sumber yang terdapat dalam buku teks yang disediakan oleh pemerintah untuk sekolah, guru harus mampu mengembangkan perangkat pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik agar dapat mendukung penerapan kurikulum menggunakan kerangka UBD. Selain itu, dari peserta didiknya sendiri dapat mencari referensi sumber belajar di luar buku teks atau standar isi. Dan juga peserta didik harus mampu berpikir kritis, karena UBD melibatkan peserta didik dalam mengembangkan kesadaran diri peserta didik melalui latihan yang merupakan elemen kunci bagi UBD, menurut BK tahun 2010. Berikut sumber referensi dari kelompok kami. Sekarang kami akan membuka sesi pertanyaan. Silahkan untuk kelompok 2 yang mau bertanya.
Baik, saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Silahkan. Jadi memang biasanya untuk kurikulum itu kan jika berubah atau dikembangkan itu kan buku teks juga berubah ya. Nah ini kalau buku teks kan jelas ada perubahan, kemudian ada pembelian buku baru. Nah selain buku teks, problematika apa yang biasanya dialami oleh siswa? Terima kasih Mbak Dana. Ada yang lain mau bertanya? Baik, saya perwakilan dari kelompok 5. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Hana mengenai problematika yang biasanya dialami oleh siswa. Salah satu problematika yang sering dialami atau dihadapi oleh siswa dalam pembelajaran yaitu kurangnya fokus pada saat berlangsungnya proses pembelajaran di kelas. Dapat terjadi jika suasana kelas yang kurang mendukung, baik dari segi kebersihan, kenyamanan kelas, teman satu kelas yang ribut di dalam kelas, bahkan letak atau susunan tata rias dari kelas itu sendiri. Bagaimana Mbak Hana, apakah sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas Mbak Hana? Ya, cukup Mbak. Mbak, terima kasih. Kalau sudah cukup jelas, akan kami tutup. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada penjelasan yang masih kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.